Sejarah pembangunan Masjid Darussalam Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya jua kami dapat menghimpun tentang sejarah pembangunan Masjid Darussalam Desa Payabakal. Solawat serta teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang taat pada ajaran Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir zaman. Kami menghimpun sejarah pembangunan masjid ini agar kelak generasi penerus dapat mengenang dan memanfaatkan dari fungsi masjid ini. Dalam menghimpun sejarah pembangunan masjid ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari sesepuh desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan kami juga berterima kasih yang besar dan tulus kepada tokoh-tokoh yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Darussalam ini. Kami menyadari bahwa dalam membuat tentang sejarah pembangunan masjid ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan dengan adanya tentang sejarah pembangunan masjid ini dapat memberikan banyak manfaat. Kegiatan awal, pembentukan pembangunan Masjid Darussalam di Balai Desa Payabakal dengan musyawarah dan tercapailah mufakat pada tahun 1996. Pelindung, Kepala Desa Payabakal Bapak Mahidin M. Ketua, Bapak Insinyur Haji Sunar Samad MSC. Sekretaris, Bapak Zihin. Bendahara, Bapak DRS M. Rifai Raila. Tokoh pembangunan atau pendiri Masjid Darussalam. Pemuka masyarakat yang membantu panitia dalam pelaksanaan pembangunan Masjid Darussalam. Bapak Norman Fatah Almarhum. Bapak Insinyur Haji Sunar Samad MSC. Bapak Mahidin M. Mantan Kepala Desa Payabakal. Bapak DRS M. Rifai Raila. Bapak Haji Dahlah Samad Almarhum. Bapak Kamaluddin Almarhum. Bapak Bahrudin Almarhum. Bapak Usman M. Bapak Mastani Almarhum. Bapak Mahusun Almarhum. Bapak Bustami Raila Almarhum. Bapak Nawawi Raila Almarhum. Bapak Musgofir Almarhum. Pengawas teknis pembangunan sahabat dari Bapak DRS M. Rifai Raila dari Palembang. Bapak Ahmad Soleh Almarhum. Bapak Rajatip Almarhum. Bapak Amsar Almarhum. Bapak Zakaria Almarhum. Bapak Ahmad Yahya Almarhum. Bapak M. Hasan Almarhum. Bapak Mat Gopar Almarhum. Bapak Idris Almarhum. Bapak Robani Almarhum. Bapak Mat Ute Almarhum. Bapak Kaswan Almarhum. Bapak Senen Almarhum. Bapak Bende Samad Almarhum. Bapak Ratamat Almarhum. Bapak Ruslan, dan masih banyak tokoh-tokoh masyarakat yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu. Tanah lokasi pembangunan Masjid Darussalam didapat dari tanah wakaf warga Desa Payabakal atas nama yaitu, tanah wakaf dari Bapak A. Raila Paretiwin Almarhum dan Ibu Rajuda Rajano Almarhumah yang diwakili oleh Bapak Haji Bustami Raila Almarhum, tanah wakaf dari Insinyur Haji Sunar Samad MSC dan keluarga, tanah wakaf dari Mohasan Almarhum dan keluarga. Bahan yang disumbang masyarakat Desa Payabakal antara lain, Bapak Haji Bende Samad Almarhum bin Maladan Almarhum, pembuatan sumur gali pada awal pembangunan Masjid Darussalam tahun 1996, Bapak DRS Norman Fatah Almarhum, genteng besar sebanyak 4.500 buah dan trali jendela masjid, Bapak Sulaiman Zen Almarhum dan keluarga, kayu merawan sebanyak 4 batang atas nama Moh Zen, Bapak Muaharab dan keluarga, kayu merawan 1 batang, Bapak Bahmat dan keluarga, 1000 batu bata. Sumbangan atau iuran dari warga, setelah terbentuknya panitia pembangunan Masjid Darussalam berdasarkan musyawarah warga desa secara keseluruhan membuat atau membentuk kelompok-kelompok pemungut sumbangan atau iuran yang ditetapkan oleh warga berdasarkan hasil rapat desa. Tiap-tiap kepala keluarga dikenakan sumbangan atau iuran sebesar 2.500 per minggu dan 10.000 per bulan yang dibagi kelompok-kelompok.
Satu kelompok 10-15 kepala keluarga, dilaksanakan rutin setiap minggu atau bulan. Dimulainya pembangunan Masjid Darussalam, peletakan batu pertama Masjid Darussalam pada hari Minggu tanggal 1 Muharram tahun 1417 Hijriah bersamaan dengan tanggal 19 Mei tahun 1996 Masehi, dan selanjutnya pembangunan Masjid Darussalam dilaksanakan oleh seluruh panitia pembangunan masjid dan dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga desa Payabakal. Ukuran bangunan Masjid Darussalam adalah 16 x 16 meter bangunan induk. Tahapan pembangunan Masjid Darussalam. Pembangunan Masjid Darussalam dilaksanakan oleh panitia pembangunan masjid, dibantu oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga desa Payabakal. Dan dilanjutkan pengerjaannya oleh tukang, yaitu Siun dari desa Sukarami, Abu Yahya dari desa Payabakal. Dan untuk pondasi Masjid Darussalam, gotong royong masyarakat desa Payabakal. Dan selanjutnya cor bangunan, kerangka bangunan gotong royong warga desa. Dan selanjutnya dikerjakan oleh tukang Saibit dari desa Sukarami, Purwan Peni dari desa Payabakal. Pemasangan bahan-bahan kayu bagian atas. Dan selanjutnya lisplang, kusen jendela, kasau atap masjid. Gotong royong warga desa Payabakal memasang atap atau genteng Masjid Darussalam, dan dilanjutkan dengan memasang gubah Masjid Darussalam, memasang kusen jendela, dinding masjid dan ram angin masjid. Selanjutnya dikerjakan oleh tukang dari Gelumbang, memasang pintu besar masjid sebanyak 6 buah pintu, memasang jendela kaca bagian depan masjid 6 buah, yang dipasang langsung oleh tukang kusen dari Depot Kayu Gelumbang yang dipesan langsung oleh Bapak Insinyur Haji Sunar Samad MSC, selaku Ketua Pembangunan Masjid Darussalam. Selanjutnya tukang dari Palembang, memasang terali jendela keliling Masjid Darussalam sebanyak 30 buah, sumbangan dari Bapak Haji Drs Norman Fatah almarhum pembantu Bupati Wilayah Gelumbang. Selanjutnya tukang dari desa Payabakal, pembuatan kamar mandi laki-laki dan perempuan, pembuatan WC laki-laki dan perempuan, pembuatan tempat wudhu laki-laki dan perempuan. Mulai difungsikannya Masjid Darussalam, pembangunan Masjid Darussalam dalam kurun waktu 1 tahun walaupun belum sempurna sudah bisa digunakan. Dalam waktu yang tidak begitu lama Masjid Darussalam tersebut sudah bisa digunakan, dan diresmikan pada tanggal 1 Ramadan 1418 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Desember tahun 1998 Masehi. Masjid Darussalam mulai digunakan untuk sholat berjamaah meskipun masih berlantai tanah dan beralaskan tikar mengkuang yang dibawa langsung oleh masyarakat sendiri dari rumah masing-masing. Dengan berfungsinya Masjid Darussalam merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi masyarakat desa Payabakal. Selanjutnya pengerjaan tukang dari Palembang, yaitu Bapak Sukijan, pemasangan lantai keramik wakaf dari Haji Halim dari Palembang melalui istri pengecara Haji Dahlan SH almarhum. Selanjutnya pemasangan dinding hingga selesai. Sholat Idul Fitri pertama di Masjid Darussalam. Pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 1999 Masehi, Panitia Pembangunan Masjid Darussalam mengundang Bapak Ustadz Arkom dari Kota Palembang untuk mengisi kegiatan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1419 Hijriah sebagai imam dan khotib pada sholat Idul Fitri yang pertama di Masjid Darussalam Desa Payabakal, bersama masyarakat Desa Payabakal. Pembubaran panitia. Atas persetujuan hasil musyawarah dari panitia pembangunan dan warga desa Payabakal bertempat di Masjid Darussalam, panitia pembangunan Masjid Darussalam yang telah melaksanakan tugasnya dari bulan Juni tahun 1996 sampai dengan tanggal 19 Agustus tahun 2010 Masehi, dalam kurun waktu kurang lebih 14 tahun telah dibubarkan, termasuk seksi kepengurusan Masjid Darussalam yang telah dibentuk pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2010 Masehi ikut dibubarkan.
Dengan telah dibubarkannya panitia pembangunan Masjid Darussalam Desa Payabakal pada tanggal 19 Agustus tahun 2010 Masehi, maka akan dibentuk kepengurusan Masjid Darussalam yang baru untuk mengurus khusus peribadatan, penambahan seksi dalam pembangunan masjid dengan melalui musyawarah dalam pemilihan kepengurusan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari Desa Payabakal dan melanjutkan apa yang telah dicapai oleh panitia pembangunan masjid yang terdahulu. Berdasarkan musyawarah warga Desa Payabakal di Masjid Darussalam tanggal 19 Agustus tahun 2010 yaitu 1. Panitia Masjid Darussalam diganti dengan Panitia Pengurus Masjid Darussalam. 2. Pengurus dipilih dari warga Desa Payabakal. 3. Masa bakti kepengurusan 1 periode, yaitu selama 2 tahun. Setelah semua kepanitiaan pembangunan Masjid Darussalam yang dibentuk dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2010 Masehi, dan kepengurusan Masjid Darussalam yang dibentuk dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2010 dibubarkan pada tanggal 19 Agustus tahun 2010. Dengan hasil musyawarah mulailah dibentuk kepengurusan Masjid Darussalam yang baru pada tahun 2010 dan seterusnya. Adapun kepengurusan Masjid Darussalam yang dibentuk pada tahun 2010 dan seterusnya yaitu kepengurusan Masjid Darussalam periode 2010 sampai dengan 2012 Ketua Bapak Mahidin M, Wakil Ketua Bapak Zulkifli, Sekretaris Bapak Ardiansyah, Bendahara Bapak Haji Umar Hashim. Selama menjabat kepengurusan tersebut membangun plafon Masjid Darussalam, profil kaki 5, memasang konblok, wakaf dari Bapak Fahmiluddin bin M. Hasan. Kepengurusan Masjid Darussalam periode 2012 sampai dengan 2014. Ketua Bapak Usman M, Wakil Ketua Bapak Tamrin, Sekretaris Bapak Iskandar, Bendahara Bapak Haji Umar Hashim. Selama menjabat kepengurusan tersebut membangun menara Masjid Darussalam, tempat parkir motor dan mobil, memasang gubah menara masjid, yaitu wakaf dari Bapak Edi Yanto bin Kaswan. Kepengurusan Masjid Darussalam periode 2014 sampai dengan 2016. Ketua, Bapak Syarifuddin. Wakil Ketua, Bapak Amsar Almarhum. Sekretaris, Bapak Sobirin. Bendahara Bapak Musa Suro. Selama menjabat kepengurusan tersebut membangun tempat wudhu laki-laki, WC, dan tempat wudhu perempuan. Pemasangan tetmon air. Kepengurusan Masjid Darussalam periode 2016 sampai dengan 2018, Ketua Bapak Amsor, Wakil Ketua Bapak Eko Prastio, Sekretaris Bapak Helmi Yusuf, Bendahara Bapak Usman M. Selama menjabat kepengurusan tersebut membangun renovasi pagar keliling Masjid Darussalam, cat genteng atap Masjid Darussalam, bangun gerbang depan masuk Masjid Darussalam, buat sumur bor. Kepengurusan Masjid Darussalam periode 2018 sampai dengan 2021, Ketua Bapak Musa Suro, Wakil Ketua Bapak Rizwan, Sekretaris Bapak Ardiansyah M, Bendahara Bapak Herman Supendi. Selama menjabat kepengurusan tersebut membangun parit teras Masjid Darussalam, memasang jendela keliling Masjid Darussalam, membangun atap teras belakang Masjid Darussalam, dapat bantuan kipas angin dan genset dari Bapak Bupati Muara Enim yaitu dari Bapak Haji Juarsah. Kepengurusan Masjid Darussalam periode 2021 sampai dengan 2023, Ketua, Bapak Usman M, Wakil Ketua, Bapak Ali Hasani, Sekretaris Bapak Sobirin, Bendahara, Bapak Herman Supendi. Selama menjabat, kepengurusan ini membangun dan membeli peralatan sound system Masjid Darussalam, membangun perumahan marbot atau ruangan perpustakaan, mengecat genteng Masjid Darussalam, membeli jam digital di belakang jemaah, membeli jam digital di depan jemaah.
Kesimpulan, kami sangat berbesar hati dengan kegotong royongan masyarakat Desa Payabakal, semenjak perencanaan pembangunan Masjid Darussalam dan seterusnya dengan bantuan masyarakat dan para donatur lainnya pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Ada yang menyumbang material, ada yang menyumbang uang, ada yang memberikan saran-saran untuk keberlangsungan pembangunan Masjid Darussalam ini. Ucapan terima kasih kepada yang telah ikut membantu dan berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Darussalam Desa Payabakal ini, Bapak Mantan Kepala Desa Payabakal, Bapak Mahidin M. Di masa kepemimpinannya pembangunan Masjid Darussalam dapat berjalan dengan lancar. Bapak A. Raila Paretiwin almarhum dan Ibu Rajuda Rajano almarhumah yang telah mewakafkan tanahnya yang diwakili oleh Bapak Haji Bustami Raila almarhum, Bapak Insinyur Haji Sunar Samad, MSC sekeluarga, yang telah mewakafkan tanahnya untuk lokasi Masjid Darussalam. Bapak DRS M. Rifai Raila yang telah memberikan motivasi untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan Masjid Darussalam, Bapak Mohasan almarhum sekeluarga yang telah mewakafkan tanahnya untuk lokasi Masjid Darussalam, Bapak Haji Banda Samad almarhum yang telah mewakafkan sumur gali untuk kepentingan pembangunan Masjid Darussalam, Bapak DRS Haji Norman Fata almarhum sekeluarga yang telah mewakafkan genteng besar sebanyak 4.500 buah, terali jendela sebanyak 30 unit. Bapak Haji Halim almarhum dari Palembang yang telah mewakafkan keramik lantai melalui istri pengecaranya Haji Dahlan Kadir, SH almarhum, Bapak Bakharudin almarhum yang selalu memberikan motivasi dalam pembangunan Masjid Darussalam, Bapak Musgofir almarhum pengawas teknis pembangunan sahabat dari Bapak DRS M. Rifai Raila, dari Palembang, kepada semua pihak yang telah mewakafkan hartanya untuk keberlangsungan pembangunan Masjid Darussalam baik dari warga Desa Payabakal yang memberi makan dan minum kepada tukang yang bekerja dari mulai mendirikan masjid sampai dapat difungsikan dengan cara bergantian, kepada dermawan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Darussalam ini baik warga Desa Payabakal dan luar Desa Payabakal. Kepada seluruh mantan Karang Taruna Desa Payabakal yang diketuai oleh Bapak Rizal Supriyadi, kepada ibu-ibu Desa Payabakal atas bantuan konsumsi kopi, teh dan makanan untuk tukang selama pembangunan, bantuan diberikan secara bergantian dari rumah ke rumah masing-masing. Seluruh masyarakat Desa Payabakal mendoakan semoga bantuan moral maupun material dari Bapak dan Ibu sekalian merupakan amal ibadah dan insya Allah mendapatkan balasan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami buat uraian tentang pembangunan Masjid Darussalam ini menurut kami perlu diketahui, dikenang keberadaannya oleh masyarakat guna dapat menjadi contoh bagi generasi penerus, yaitu betapa pentingnya gotong royong, kerjasama dalam mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai. Ini merupakan ringkasan yang kami himpun, untuk diketahui garis-garis besarnya saja, kami membuat uraian seperti ini agar kegiatan seperti ini tidak hilang dimakan waktu. Mudah-mudahan yang merintis pembangunan masjid ini selalu mendapatkan imbalan pahala sesuai dengan amal kebaikannya dari Allah yang Maha Kuasa, amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payabakal, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Pengarang cerita, Bapak Sobirin. Narasumber, Bapak Mahidin M., mantan Kepala Desa Payabakal, dan juga mantan kepengurusan Masjid Darussalam periode 2010 sampai dengan 2012. Dan Bapak Usman M., mantan kepengurusan Masjid periode 2012 sampai dengan 2014. 2016 sampai dengan 2018 dan 2021 sampai dengan 2023. Dikoreksi oleh Bapak Insinyur Haji Sunar Samad MSC, mantan Ketua Pembangunan Masjid Darussalam tahun 1996 sampai dengan 2010.
Dan juga Bapak DRSM Rifai Raila, mantan bendahara pembangunan Masjid Darussalam tahun 1996 sampai dengan 2010. Untuk lebih jelas dan lebih lengkap dalam mengingat tentang sejarah ini, kami juga mengeluarkan buku tentang sejarah pembangunan Masjid Darussalam Desa Payabakal. Terima kasih.